Kedua saya yang Pak di bawah Pak. Roji. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan yang juga kebetulan orang Bukit Tinggi ya Bu ya. Nah, Ibu Ketua PBI beserta seluruh anggota PBI yang hadir pada hari ini. Yang pertama kami ambil alih nih, saya merangkap jabatan pada hari ini jadi guide Ibu sekalian. Istimewa sekali kita ya. Iya, istimewa sekali kita. Kenapa? Karena kami ingin menyampaikan informasi tentang Sawalunto. Dan kami sampaikan apresiasi, terima kasih kepada ibu-ibu dari PBI yang pada hari ini sudah dalam 2 kali ya, dalam bulan ini sudah 2 kali berkunjung ke Sawalunto. Ini luar biasa. Dan kunjungan pada hari ini kita berharap menjadi kunjungan yang luar biasa karena kita berkunjung ke Sawalunto pada hari ini naik kereta api Maitam. Ini merupakan lokomotif yang sangat bersejarah. Sebelum kita berjalan naik kereta api Maitam, kami akan sampaikan sedikit tentang Sawalunto supaya ibu-ibu tahu tentang Sawalunto. Sawalunto itu sebuah kota kecil, tetapi kota yang tidak tumbuh dengan sendirinya. Kota yang benar-benar dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1888 karena di sini ditemukan cadangan batu bara yang sangat besar. Dan ini merupakan tambang batu bara terbesar dan pertama di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara pada waktu itu. Dan ini merupakan investasi yang sangat besar. Pemerintah Belanda membuat tiga poin penting. Yang pertama yang dibuatnya itu adalah kota tambang terintegrasi. Seperti yang kita lihat, Bapak Ibu sekalian, di sini di Sawalunto ini, kalau tahun 1800-an Sumatera Barat masih gelap-gelap waktu malam, Sawalunto sudah terang benderang Bu. Karena sudah ada power plant, pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Kalau Sumatera Barat waktu itu memasak masih pakai kayu, Sawalunto sudah pakai batu bara. Jadi memang sudah sangat canggih pada zamannya. Tetapi seiring perjalanan waktu, yang canggih kota industri yang sangat maju itu menjadi kota tua sekarang. Dan juga infrastruktur yang dibangun itu sangat lengkap. Dibangun rumah sakit, ini termasuk rumah sakit rujukan dulu di Sumatera bagian tengah. Karena pada tahun 1800-an sudah bisa operasi pasien dan dokternya 20 orang dokter Eropa pada waktu itu. Dan ini memang kota yang dibangun dengan infrastruktur yang lengkap. Dan kalau kita lihat bangunan-bangunan yang ada di sini mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di Belanda di era 1880 sampai 1930. Karena ini adalah masa keemasan Sawalunto.
Dan oleh sebab itu Sawalunto juga dijuluki sebagai The Little Dutch atau Belanda kecil. Kota Sawalunto itu punya banyak julukan. Kota arang karena di sini adalah tambang batu bara. Orang Sawalunto menyebut batu bara itu arang karena hitam. Dan juga kota kuali karena kita terletak di cekungan. Nah, dan ada beberapa kota tambang karena memang sebagai kota tambang. Dan juga kalau malam hari ini mirip Hong Kong di waktu malam. Kalau ibu-ibu memang ada di Sawalunto pada waktu malam. Inilah kota Sawalunto, kota tambang integrasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, yang dibangun itu adalah jalur kereta api. Jalur kereta api dari Sawalunto sampai ke Padang. Dan inilah yang menghidupkan Sumatera bagian tengah pada waktu itu dengan transportasi yang luar biasa. Kalau daerah lain mungkin di Sumatera ini transportasinya masih pakai pedati tahun 1800-an. Dari Sawalunto sampai ke Padang sudah pakai kereta. Keretanya kereta uap. Dan inilah yang kita naiki pada hari ini. Ini lokomotif E1060. Ini lokomotif uap terakhir yang dipakai untuk mengangkut batu bara dari Sawalunto sampai ke Padang. Dan terakhir yang dibangun oleh Belanda itu adalah pelabuhan Emmahaven. Nah, Emmahaven itu lebih kita kenal dengan pelabuhan Teluk Bayur. Jadi 3 serangkai itu dibangun pada waktu itu. Ini merupakan kota industri yang sangat maju. Tapi seiring perjalanan waktu, tambang batu bara habis dan kita sekarang beralih fungsi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Karena memang banyak sejarah-sejarah tambang yang akan kita jual, yang akan kita sampaikan, yang untuk dilihat oleh para turis yang akan datang ke kota Sawalunto. Ini sejarah singkat Sawalunto, dan Sawalunto saat ini memang adalah salah satu kota yang benar-benar serius di bidang kebudayaan. Salah satu contohnya, kita tahun 2019 ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia, yaitu Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto atau tambang batu bara Ombilin. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, ada 3 skema, ada 3 bentuk yang ditetapkan: kota tambang terintegrasi, jalur kereta api, dan satu lagi pelabuhan Emmahaven. Dan menurut sejarah, setelah kota tambang terintegrasi ini dibangun, baru dibangun pabrik semen Padang, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bicara Indarung 1 itu dibangun karena memang sudah ditemukannya tambang batu bara dan dibuat jalur kereta api. Dan ini kenapa ditetapkan sebagai warisan budaya dunia? Karena ini merupakan penggerak dari revolusi industri. Jadi tahun 1800-an di Eropa itu ada terjadi revolusi industri, ditemukan mesin-mesin uap. Dimulai oleh Prancis dan Inggris dan negara tetangga. Mesin uap tersebut bekerja tentu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya kiranya berasal dari Sawalunto. Sehingga Belanda pada waktu itu menjadi negara kecil yang kuat karena dia punya energi batu bara. Itulah sejarah tentang Sawalunto. Dan juga di samping untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk mesin-mesin yang ada di Eropa, di Sawalunto ini juga tempat prakteknya revolusi industri tersebut. Revolusi industri di mana seperti yang kita lihat adalah power plant, dapur umum, semuanya canggih, memakai teknologi uap pada zamannya. Itu sejarah tentang Sawalunto. Kemudian Sawalunto juga ditetapkan sebagai daerah yang begitu peduli terhadap kebudayaan. Salah satunya adalah Songket Silungkang. Songket Silungkang seperti kita lihat, mungkin ibu-ibu dulu pernah ikut karnaval yang namanya Siska. Siska itu Sawalunto International Songket Karnaval. Sawalunto International Songket Karnaval salah satu langkah kita mempromosikan Songket Silungkang. Dan Songket Silungkang itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kita masyarakat Sawalunto juga sudah mempatenkan secara kewilayahan dengan menjadikan indikasi geografis atau paten kewilayahan terhadap Songket Silungkang itu sendiri. Kenapa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda? Karena Songket Silungkang ini merupakan asalnya songket yang ada di Sumatera Barat. Jadi daerah lain untuk menenun songket harus mendapatkan
benang yang sudah dihani dari Silungkang. Jadi tanpa Silungkang tidak akan bisa daerah lain membuat songket pada waktu itu. Itulah dasar ditetapkan songket Silungkang. Dan banyak budaya-budaya lain. Kita Sawalunto adalah kota yang heterogen, berbagai macam suku, ras, budaya dan agama berpadu di sini karena memang ini adalah kota industri yang sangat maju. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kami merasa apresiasi dan terima kasih kehadiran ibu-ibu sekalian di sini. Dan jangan lupa karena kota Sawalunto sebagai daerah pariwisata, ayo promosikan Sawalunto sebagai kota heritage. Muat di media sosial, akun Facebook, Instagram, bagaimana indahnya Sawalunto. Dan satu tagline Sawalunto, jangan meninggal sebelum Sawalunto. Bapak Ibu sekalian, Pak KDP ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Pak Wali Kota yang sangat energik dan smart, Pak Kadis, ya. Ibu-ibu, ini saya melihat ibu-ibu penuh ceria. Ya. Saya lagi membayangkan 20 tahun seperti apa ya, 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Ya. bukan, ini benar-benar smart dan sangat-sangat memberikan inspirasi. Ya, kami datang di sini untuk sama-sama dengan Pemko Sawalunto bagaimana mengembangkan dan tadi sebagai kota heritage ya, yang salah satunya harus ada keretanya ya Pak. Yang ternyata kereta ikut berperan serta ya dalam sejarah bukan hanya di Sawalunto, ternyata di dunia gitu ya. Saya baru mendengar ini dan begitu lekoh atau namanya begitu asik gitu Pak sejarah ini. Iya, ini luar biasa ini ya. Insya Allah kami PT Kereta Api Indonesia Persero akan terus mengembangkan perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat ya. Kami kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat melalui Balai Perkeretaapian, kemudian juga pemerintah daerah, pemerintah kota. Mudah-mudahan bisa tersambung ya dari Sawalunto seperti tadi disampaikan Pak Wali Kota sampai ke Teluk Bayu. Ya, insya Allah kami tetap berusaha untuk merawat dan melestarikan kereta api yang menjadi salah satu heritage, tapi nanti akan menjadi modern. Mudah-mudahan. Ya, saya terima kasih dari PT KAI, ibu-ibu bisa ikut ya melihat langsung dan merasakan ya menikmati bagaimana mak hitam pulang kampung yang tadinya dulu ada di sini sempat kita hijrahkan sebentar ke Semarang, Ambarawa. Ini iya. Di Ambarawa kita jalankan dan ternyata balik pulang kampung ke sini. Masih ada beberapa yang mungkin bisa kita create lagi, kita buat lagi untuk memberikan yang lebih nyaman lagi dan lebih menarik lagi, seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Sawalunto itu jangan dulu meninggal. Mudah-mudahan ini menjadi destinasi wisata ya bagi Sumatera Barat karena ada Sawalunto. Demikian Pak Wali Kota, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini panjangnya 828 meter, ya, merupakan terowongan kereta api terpanjang di Sumatera. Terowongan ini terdiri dari 32 bilik atau kamar di dalamnya. Jadi di dalam terowongan ini ada bilik yang fungsinya dulunya masyarakat ketika itu transportasi belum ada, mereka berjalan kaki. Dan ketika mereka berjalan kaki, ada kereta lewat, ruangan tersebut untuk menghindar bagi mereka. Nah, jadi tidak ada kecelakaan nantinya. Tetapi sebelum begitu, dalam pembangunan jalur transportasi kereta dari Sawalunto sampai ke MAPN atau Teluk Bayur tersebut, itu sangat banyak memakan korban. Lebih dari 2.000 orang meninggal dalam pelaksanaan pembangunan transportasi kereta ini. Ya, Bu. Jadi sangat banyak, lebih dari 2.000. Itu kalau nggak salah 2.224
4 orang yang meninggal, termasuk para pekerja paksa tadi, atau yang kita pernah ceritakan minggu yang lalu, kalau pekerja paksa atau yang lebih dikenal dengan orang rantai. Itu berbeda dengan orang rantai yang bekerja di dalam tambang. Yang di dalam tambang, dia bekerja itu dirantai dari penjara ke pintu lubang. Ya, jadi Ibu, kita ini dengan bekerja tambang. Kalau bekerja tambang itu dia dirantai dari penjara ke pintu lubang. Kalau yang bekerja di transportasi mereka tetap dirantai. Jadi makanya Sawalunto itu seperti yang dikatakan Pak Wali, banyak penyebutannya, termasuk salah satunya yaitu kota orang rantai. Jadi Sawalunto tersebut. Dan jalur transportasi kereta kita ini pun di Ambarawa 1, di Solo 1, dan di Sawalunto 1. Cuman yang masih orisinil yang memakai bahan bakar batu bara itu hanya Sawalunto. Ya, Ambarawa dan Solo itu menggunakan kayu. Tapi kayunya khusus lagi, yaitu kayu jati, supaya kalorinya lebih tinggi lagi. Karena ada perbedaan antara kalori batu bara dengan kayu. Kereta Maita itu 1, 2. Ibu kebayar, ibu lagi bayar. Hasilnya seperti ini ya Ibu ya. Ibu salah olahraga. Jadi ada tapi Maitam ini masuk mungkin Kenapa sampai namanya Sawalunto? Dari pohon-pohon. Misalnya kalau beli jengkol lalu kan, nah itu menghasilkan warna sedikit kemarun-marun, coklat kemarun. Nah warnanya itu semua dari bahan-bahan alam. Tapi saya belum bisa menerangkan batik arang karena belum tahu prosesnya. Organik berarti Bu? Organik. Kalau yang arang, kalau yang seperti tanah iya. 5.000 kali 500 saja udah banyak promosi dengan saya. Tapi belum ada di subscribe follow. Iya. Apa Bu bebek? Pesan perempuan berkebaya ya. Itu Indonesia ya. Setiap daerah ada. Gua di Sawalunto nih kami minta support Pak Wali di Jawa itu untuk bikin PPI Sawalunto. Ketuanya orang Payakumbuh Pak. Ketua pusat orang Payakumbuh. Jadi makanya kita masukkan ini kebaya Basiba Panjang dalam daftar baju kebaya Indonesia. Selama ini kan orang mengenal cuma kebaya Kartini, kebaya Noni. Dan mereka mengklaim bukan ya ini dari ya. Jadi dari Jawa sana mengklaim kebaya hanya milik Jawa. Ternyata dari Sumber asal muasalnya. Nah, ya jadi dibikinlah jadi kebaya panjang, kebaya pendek gitu ya. Dibawa kalau yang Noni kan Belanda ya, saat itu. Jadi sekarang kita daftarin di UNESCO, di seluruh Indonesia ada kebaya. Nah, termasuklah di sini. Nah, kita didukung oleh Heritage. Tetapi ini pasti UNESCO langsung kena ini sudah masuk nih. Ada